Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang bertanya kepada saya, Mbak Kung, tempatnya dosa itu di mana? Ini kan berhubungan neraka dan surga juga. Nah, sebelum saya jawab tempatnya di mana, itu harus tahu definisi dosa, ya, harus tahu secara psikologis itu dosa itu apa. Nah, dosa itu maknanya apa? Kita perlu tahu. Mari kita kaji satu persatu, ya. Dosa secara bahasa itu suatu pelanggaran, tapi secara istilah atau definisi adalah sesuatu yang melanggar, ya, aturan-aturan dan hukum dengan sengaja dan mengerti. Itu jelas. Tapi yang tidak mengerti apa? Ampunilah mereka yang tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Diampuni. Ya, diampuni, gak apa-apa, kita berdoa seperti itu lah. Dosa secara psikologis adalah pukulan yang sangat berat yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu objek yang bersifat negatif. Salah satu contoh, pikiran kita merencanakan suatu kejahatan, pembunuhan, merencanakan penipuan, itu sudah dosa besar. Itu secara psikologis. Nah, dosa, makna dosa apa? Marah, benci, ya toh, timbul saling iri, serai, jengki, jahil, metakil, okil, iren, kongkiren, panasten, open, dawen, dan segalanya. Makna dari dosa terbesar adalah suatu peperangan. Nah, sekarang kita boleh, kalau kita bertanya, gimana cara mengukur dosa? Katanya dosanya ada sak gunung, ada yang ngomong gitu, dosanya kecil. Sebetulnya dosa itu nggak ada, adanya suatu pelanggaran itu dianggap dosa. Nah, besar kecilnya dosa itu tergantung dilihat dari perbuatannya. Kalau ngambil telur, nyolong buah, nyolong ayam, itu dosanya ya kecil, ya toh. Tapi kalau koruptor itu dosa paling sangat besar sekali. Sama dengan pembunuhan, itu namanya pembunuhan massal, pembunuhan rakyat, dibunuh melalui mereka yang korupsi. Itulah, disinilah dosa. Bahkan saya pernah dengar langsung, melihat di televisi itu ada restorasi justice, itu ada pembaharuan tentang hukum bagi orang yang mencuri tapi di bawah 2 juta itu dibebaskan dengan syarat dia dicek di rumahnya. Saya tahu tuh seorang bapak-bapak, ternyata di rumahnya istrinya sedang hamil, tidak bisa beli susu, akhirnya dimaafkan. Tapi kalau nyuri kecil-kecilan setiap hari, yaitu namanya aktivitas, harus dibeli pelajaran, direhabilitasi anak-anak kecil itu. Seperti itu. Maka dosa di mana? Dosanya tempatnya di dalam hati juga, perasaan. Makanya ada nyanyian loh, pahala dan dosa berpadu di dalam hati. Semua itu batin, inilah hati, inilah yang menjadikan sumber lahirnya berbagai tingkah laku. Itu adanya semua di dalam hati. Apa saja, semua apa saja ada di dalam hati. Jadi satu, batin, jiwa, ruh ada di dalam satu kesatuan, dalam satu esensi, ya loh. Menjadi, ya, di sini semua pusatnya di hati. Kalau ingin tahu seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.